Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu menjaga kesehatan, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, yang di kelas 3 SD Dilaraf Islamic School, pada semester kedua ini Bapak akan memberikan materi Asmaul Husna. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pelajaran pertama ini? Baik, kita akan ke materi. Sebelum memulai materi Asmaul Husna, Bapak akan bertanya, dapatkah kalian membaca Asmaul Husna? Dan siapakah yang mengetahui berapakah jumlah keseluruhan Asmaul Husna? Ya, karena materi kita ini adalah Asmaul Husna. Baik, selanjutnya pada hari ini kita akan belajar Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab. Pembacaannya harus ditekan karena huruf H pada Asmaul Husna Al-Wahhab itu terdapat tasydid, dan setiap huruf yang memakai tasydid harus ditekan membacanya. Al-Wahhab. Ya. Baik anak-anak, Asmaul Husna Al-Wahhab jika ditulis dalam bahasa Arab adalah Al-Wahhab. Haknya dibaca panjang. Ya, haknya dibaca panjang. Al-Wahhab. Ya. Asmaul Husna Al-Wahhab itu terdiri dari huruf hijaiyah. Huruf apa sajakah yang terdapat dalam Asmaul Husna Al-Wahhab? Yaitu alif, lam, waw, ha, alif, dan ba. Itu adalah huruf-huruf hijaiyah yang terdapat di dalam lafaz Asmaul Husna Al-Wahhab. Selanjutnya, marilah kita mengartikan Asmaul Husna Al-Wahhab. Al-Wahhab berarti Maha Pemberi Karunia. Asmaul Husna Al-Wahhab adalah nama-nama baik Allah. Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah atau nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah. Yang hari ini kita pelajari adalah Al-Wahhab, yang berarti Allah Maha Pemberi Karunia. Apa sih arti karunia? Arti karunia adalah hadiah yang besar. Arti karunia adalah hadiah yang besar karena Allah, kebesaran Allah itu tiada tandingannya. Jadi Allah itu memberikan karunia yang sangat besar bagi makhluknya. Apa bukti-bukti karunia Allah yang diterima oleh makhluknya? Banyak ya. Karunia Allah Subhanahu wa taala tidak terhingga jumlahnya, karena Allah memberikan karunia-Nya tanpa pamrih dan tidak mengharap balasan dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pemberi atau Al-Wahhab, ini tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan balasan dari para makhluknya.
Karena karunia Allah itu amatlah besar dan tak terhingga. Bukti karunia Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah udara segar yang kita hirup tanpa harus bayar. Coba di rumah sakit seseorang yang tidak bisa bernafas, maka akan dilakukan pemasangan alat bantu pernapasan. Alat bantu pernapasan itu di rumah sakit harus bayar. Tetapi kita menghirup udara dimanapun kita berada, ini tidak bayar, alias gratis. Oleh karena itu kita harus banyak bersyukur kepada Allah. Kedua, hujan tanpa pernah diminta. Kita pernah melihat udara panas tapi hujan. Ya, itu bukti bahwasannya karunia Allah. Manusia panas terus, tidak ada hujan, pasti bakal kepanasan, keringetan, bahkan kulitnya bisa sampai hitam karena saking kepanasan. Tiba-tiba saat waktunya panas, Allah menurunkan hujan. Hujan tidak besar, hujan tidak deras, hujan tidak lebat, untuk meringankan atau mengurangi rasa pancaran panas dari sinar matahari. Itu adalah bukti karunia kasih sayang Allah kepada makhluknya. Yang ketiga, bukti karunia Allah Subhanahu wa taala adalah Allah selalu memberikan kepada makhluknya pancaran sinar matahari yang dipancarkan setiap hari. Oleh karenanya, seseorang tanpa ada pancaran sinar matahari, dia akan lemah, dia akan rapuh, dia akan lemas. Oleh karenanya Allah selalu memberikan pancaran sinar matahari setiap hari. Dan waktunya tidak pernah berganti. Selalu mulai terbitnya itu misalnya jam 6 pagi sampai dengan jam 6 sore. Setiap hari diatur oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa beda jadwal. Tanpa beda atau tanpa perubahan jadwal. Misalnya matahari mancarnya di malam hari, nggak mungkin ya. Nah, ini adalah bukti karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada makhluknya tanpa rasa pamrih, tanpa diminta, dan tanpa mengharapkan balasan dari para makhluknya. Ini adalah 3 contoh bukti karunia Allah, dan masih banyak lagi karunia Allah Subhanahu wa taala yang belum Bapak sebutkan dalam pelajaran ini. Di antaranya, siapakah yang menciptakan atau yang menyediakan air untuk kita mandi? Siapakah yang menciptakan atau yang menyediakan tanah untuk kita berpijak? Itu semua adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah anak-anak, itulah materi kita pada kesempatan pelajaran hari ini tentang Asmaul Husna Al-Wahhab. Kesimpulannya adalah Al-Wahhab adalah artinya Allah itu adalah Maha Pemberi karunia. Karunia adalah pemberian atau hadiah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum Bapak menutup pembelajaran kita hari ini, ada latihan yang pertama, Al-Wahhab artinya Allah Maha ... Kedua, karunia Allah adalah ... Ketiga, lafaz Al-Wahhab terdiri dari huruf apa saja? ... Dan yang keempat, terakhir, kerjakan aktivitas Islami pada halaman 84 dan dikerjakan di buku paket masing-masing. Untuk soal nomor 1 dan nomor 1, 2 dan 3 dikerjakan di buku tulis atau di buku tugas masing-masing.
Fahimtum? Fahimna. Baik, itulah materi untuk hari ini. Bapak akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.